Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan semangat tentunya. Kembali lagi dengan saya, Isnarta di Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai sekolah sebagai suatu sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian dan telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Sedangkan menurut Fatah, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Kemudian, sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem adalah: 1. Terdiri dari banyak unsur. Kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Nah, yang ketiga, tersusun dalam satu tatanan tertentu. Keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Yang kelima, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Yang keenam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Dan yang ketujuh, mempunyai maksud dan tujuan, serta kedelapan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol. Dan yang kesembilan, mempunyai batas waktu. Selanjutnya nih, input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri atas 3 hal, yaitu masukan baku merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Kemudian, masukan instrumental merupakan guru, sarana, dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga, masukan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Untuk ketercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input, antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Nah, selanjutnya, proses sekolah. Menurut Sagala 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perbuatan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Kemudian, proses pembelajaran atau PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif dengan menggunakan berbagai pendekatan Rahman dan Rahim atau kasih sayang serta penuh cinta. Nah, unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik seperti 1. Kebutuhan peserta didik, 2. Kompetensi dasar, 3. Tujuan, 4. Strategi, dan lainnya. Perencanaan yang kurang optimal hanyalah akan menghasilkan kegagalan, sebagaimana pepatah bijak mengatakan, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Selanjutnya yaitu
Output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan, memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Nah, yang terakhir nih yaitu outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Nah, baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.